my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, what hearts sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Come on, let's sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, Lord, hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang bersama dengan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami naikkan doa kami Tuhan, syafaat kami Tuhan kehadirat-Mu. Untuk kami mengundang di dalamnya Tuhan, supaya Engkau Tuhan serta dengan kami Tuhan, menjalankan ibadah kudus kami ini Tuhan di hari Sabat-Mu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan turun atas gereja ini Tuhan, untuk Engkau memberikan kekuatan kepada setiap hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan selalu taat kepadamu, setia kepadamu Tuhan, dan tunduk kepada hukum-hukum-Mu. Itulah ya Bapa keinginan, kerinduan daripada kami Tuhan semuanya. Mereka Tuhan yang belum nyampe tiba di tempat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan tuntun mereka. Biarlah mereka Tuhan penuh sukacita Tuhan datang kepadamu ya Bapa lewat wadah ini. Engkau yang memberkati Tuhan yang sudah sampai, yang di tengah perjalanan Tuhan Engkau ya Bapa yang menuntun mereka ya Bapa. Semuanya Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk berkat setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah itu Tuhan ada yang tertinggal. Dan biarlah itu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan boleh kami nikmati Tuhan apa yang menjadi arahan daripada hamba-Mu nanti Tuhan untuk kami semuanya. Biarlah itu Tuhan ada tempat di dalam hati kami Tuhan untuk kami dapat renungkan, lakukan ya Bapa di sepanjang perjalanan kami ya Bapa di surga. Ini syafaat kami Tuhan, ini permohonan kami Bapa di surga. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati doa kami ini Tuhan untuk semua ya Bapa bagian daripadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan topik doa kami Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, yaitu Tuhan Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi. Dan Engkau ya Bapak yang memberkati setiap rayonnya Bapak di surga. Richard Babanjonan Tuhan sebagai gembala pembina Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Besar Medan Plaza. Engkau ya Bapak yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi, hikmat-Mu lebih lagi ya Bapak di surga. Edi Prawitno Tuhan, kepadamu Tuhan kami serahkan ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau ya Bapak yang memberkati Tuhan semua ya Bapak gereja yang digembalakan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau ya Bapak yang menghidupkan di dalamnya Tuhan karunia demi karunia ya Bapak. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati Tuhan seluruh Tuhan gereja yang dipimpin, yang digembalakan oleh Edi Prawitno. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami Tuhan tidak lupa mendoakan ya Bapak gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, yaitu Tuhan Pendeta Muda Poltak Sabang Siahan ya Bapak, Ibu Nenggolan, keluarganya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. 2 putri Tuhan, 1 putra Tuhan, Engkau ya Bapak telah menganugerahkan Tuhan di tengah keluarga ini ya Bapak di surga. Biarlah itu Tuhan generasi berikut ya Bapak yang selamanya Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua Tuhan, gereja-Mu tetap hidup Tuhan di dalam spirit yang sudah Engkau berikan Tuhan kepada hamba-Mu Pak Poltak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu semuanya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan permohonan kami Tuhan dari tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan Bapa di surga Indonesia. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami ini Tuhan, yaitu Pak Joko Widodo Tuhan, Kiai Ma'ruf Tuhan, dan demikian juga Tuhan Kabinet Indonesia Maju Tuhan, lembaga negara Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ya Bapa. Pelaku-pelaku negara Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi hati pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan semuanya dapat ya Bapa berkompeten ya Bapa untuk melakukan semua ya Bapa apa yang diarahkan ke dalam tangan mereka Tuhan oleh pemimpinnya. Terima kasih Bapak, terima kasih bangsa kami Indonesia, dari ujung timur, barat, utara, selatan Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Bapa di surga. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapa di surga, orang-orang ya Bapa di dalam negeri ini yang mencari keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau perluaskan Tuhan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk menangkap ya Bapa apa yang mereka cari Tuhan tentang keselamatan ya Bapa di surga. Engkau ya Bapa yang memberkati Tuhan channel-channel ya Bapa yang ada di Indonesia Tuhan, sebagai perpanjangan ya Bapa dari setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang tidak terjangkau Tuhan kepada pelosok. Engkau ya Bapa yang memberkati semuanya Tuhan Bapa di surga. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang teraniaya Tuhan, mereka ya Bapa yang mempertahankan imannya kepadamu Tuhan. Kemudian Tuhan mereka ya Bapa mendapat bagian daripada penghukuman ya Bapa. Engkau ada bersama mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan semua
semuanya Tuhan, semua yang menyuarakan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ya Bapa kekuatan di dalam setiap mereka, keluarga mereka Tuhan, suara mereka Tuhan, dengungan mereka Tuhan, biarlah Engkau Tuhan perdengarkan sampai ke ujung-ujung dunia ini Tuhan, sehingga ya Bapa menyingkat kedatangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, untuk kemudian kami dapat ya Bapa bersama di dalam pemerintahan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang membawa kami Tuhan kepada ya Bapa sukacita yang penuh, sehingga kami Tuhan korban pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan kami serahkan dengan pengurapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, dan kami mulai doa ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin. Selamat beribadah. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Roh Kudus yang termanis, Roh Kudus yang mimpin setiap kami, Roh Kudus mengambil alih setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa seluruh penyembahan kami, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu, sebab Engkau layak untuk ditinggikan, sebab Engkaulah yang layak untuk dimuliakan, sebab besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan, besar setia-Mu bagi setiap kami. Sekalipun Kau telah mati dan bangkit bagi setiap kami, namun Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang berjanji memberikan seorang penolong kami dalam kesesakan, dan penghiburan bagi setiap kami Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami pagi hari ini Bapa. Roh Kudus-Mu mengambil alih ibadah ini. Jamah hati kami Tuhan, pulihkan setiap kami Bapa. Kami mau tanggalkan setiap beban masalah kami. Kami mau taruh di bawah kaki Yesus. Inaya rala shikinaya rala baba 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 baba. Shikinaya rala baba 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 baba. Kinaya rala shikinaya rala baba 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 baba. Jesus. Haleluya. Termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru.
sebab Engkau penolong bagi setiap kami. Kau penolongku, Kau penghibur, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalam, termanis bagi setiap kami. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu, Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidup dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan setiap kami, Tuhan. Hidupku tuh denganmu, namun ku percaya ku dipulihkan. Roh Kudus penuhkan hidup dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu. Itu yang kami perlu, Tuhan. Pimpinlah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, sebab denganmu kami percaya. Namun ku percaya ku dipulihkan. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpin jalan kami, Tuhan, sebab di luar kami tak mampu, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku, Tuhan. Denganmu ku percaya ku dipulihkan. Sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu. Pimpin jalan kami, Tuhan. Lah jalanku, Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku,
setiap kami Bapa, dengan urapan yang baru yang daripadamu Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Rohmu terus penuhkan hidupku. Mari umat Tuhan katakan, urapannya, kekuatanmu. Sebab kekuatan yang daripadamu kami perlu Tuhan, untuk memimpin setiap kami. Lah jalanku Tuhan, Rohku dus jamah. Sekinaya rala baba 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 baba. Sekinaya rala baba 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 baba. Ubahkan hidup kami Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu Tuhan, denganmu ku percaya, pasti ku dipulihkan. Denganmu Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan, ku dipulihkan, ku diselamatkan, ku diberkati oleh kasih-Mu, oleh cinta-Mu. Besarlah Engkau Tuhan untuk ditinggikan. Kau penolong yang terbukti dalam kesesakan. Kau penghiburan bagi setiap kami. Di dalam-Mu akan selalu ada harapan. Sekinaya rala baba 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 baba. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, Yesus. Ini setiap rindu kami Tuhan, rindu kami menyenangkan hati-Mu. Oh, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Puaskan setiap dahaga kami Bapa. Shikinaya rala baba 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 baba. Shikinaya rala bantangka, shikinaya rala baba baba. Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami, Kau perlindungan. Oh, kami bersyukur sebab Engkau baik.
Sebab Engkau Roh Kudus yang menuntun seluruh hidup kami. Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi hati kami pagi hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu mengalir, urapan sorgawi, urapan yang baru, untuk kami bergairah dalam menyembah-Mu, dalam memuji-Mu Tuhan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu pelindung. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Mari lebih lagi katakan, pelindung dan pemimpin. Engkau penghibur, Engkau bahkan penolong bagi setiap kami Tuhan. Menuntun langkah hidup, dekat dengan Dia selalu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku. Kau yang menuntun hidup kami, langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Dengan iman katakan, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidup, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Engkau pelindung hidup kami, Kau penolong bahkan penghibur setiap kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh, karena Engkau yang selalu dekat di hati kami. Serahkan haleluya, haleluya. Engkau yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh darimu, bersepakat kita katakan amin. Shalom bagi kita semua, shalom. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua adalah jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan, amin. Biarlah kita selalu mengangkat suara kita memuji Dia, apapun yang terjadi, sebab Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tepuk tangan yang semangat untuk Tuhan Yesus, sebab Dia baik bagi setiap kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, gerakan kakimu, kakimu
Mari berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, jangan khawatir Bapak Ibu, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan berkuasa, bersorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan, mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saya melihat semuanya sangat antusias dalam memuji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah dalam segala hal, setiap waktu dalam hidup kami tetap memuji, meninggikan Engkau sebab Engkau Tuhan yang baik. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, taruhkan hati yang mau belajar, hati yang mau diajar untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi pendengar firman-Mu saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan hidup kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kau berkati apapun yang menjadi kerinduan hatinya, kami percaya saat kami memberi, maka Tuhan juga akan memperhitungkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk memberikan yang terbaik bersama kita, katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku, sebab kami ini hamba-Mu Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah pada kami seperti apa yang Tuhan mau, seturut firman-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu,
tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami sangat percaya Tuhan kepadamu yang kudus di dalam nama Yesus Kristus. Karena tidak ada janji yang lebih hebat daripada Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau sudah sediakan bagi orang percaya, Engkau akan genapi. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Dan hamba-Mu berserah penuh bahwa Engkaulah sumber dari segala sumber kekuatan. Berkati hamba-Mu secara pribadi. Dengan penuh belas kasihan hamba-Mu memohon, biarlah Tuhan turut campur dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Berbicaralah dengan cara-Mu yang sederhana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ya, silakan dulu. Shalom. Ya. Bisa ditampilkan? Terus next. Kecepatan. Hati yang baru dari Tuhan. Kenapa saya menggambarkan wajah-wajah orang yang berbagai macam karakter, usia, ya kan? Tapi dia ada senyum di sana. Kenapa saya sandingkan dengan namanya piala? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya merenungkan, hari-hari ini saya merenungkan tentang hati. Ya kan? Ternyata hati ini kalau kita tidak bisa mengendalikan, nggak bisa menguasai, sakit kita. Ya kan? Ternyata tubuh kita ini sebenarnya Bapak Ibu, itu mengandung banyak racun. Sedikit saja kita muncul rasa yang tidak menyenangkan, itu akan membuat semua organ tubuh kita ini jadi tidak nyaman. Ya kan? Apalagi melihat orang. Makanya kenapa orang yang gampang kali tersinggung, gampang kali untuk
gampang kali jatuh, itu gampang juga muncul penyakitnya. Karena ternyata tubuh kita ini tidak boleh sedikit pun ada namanya rasa yang kecewa. Kecewa boleh tapi jangan terlalu panjang-panjang. Kalau kecewa panjang-panjang bahaya. Ya kan? Saya puji Tuhan diberi kesehatan Tuhan ya. Saya tadi malam itu baru sampai rumah kurang lebih jam 2. Saya ada KKR di daerah yang jalur Brastagi yang baru itu. Lauk Kawal ya. Lauk Kawal lah. Daerah-daerah Langkat naik. Jadi istirahat kurang, tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan, ya kan? Ini mohon maaf, ini pernah saya bawakan di GBI Batu Aji Batam. Tadi saya ketik Hotel Alam belum tersave. Ya, tapi nggak apa-apa, ini saya bagikan. Oke, next. Kita mau melihat tentang hati. Kenapa hati itu paling penting untuk kita kupas? Ternyata dalam bahasa Ibrani, lab sama dengan hati. Hati manusia adalah pusat kehidupan manusia yang mempengaruhi seluruh tindakan manusia. Manusia boleh menipu dengan segala macam trik, tapi hati nggak bisa tertipu. Ya kan? Manusia boleh senyum, tapi hati nggak bisa. Ya kan? Hati ini susah Bapak Ibu ditipu. Makanya Tuhan ini senang dengan hati. Karena dengan penampilan manusia bisa menipu. Tapi kalau hati dibongkar sama Tuhan, tidak ada satupun bisa tertipu. Menyatakan kepribadian seseorang. Hati itu muncul juga. Apa yang kau katakan itu dari hati sebenarnya. Kadang-kadang kita bertentangan dengan hati kan. Ya kan? Tapi itulah yang harus kita sampaikan. Makanya Bapak Ibu saya tekankan. Bersyukurlah kalau hidupmu ditegur melalui khotbah. Bersyukurlah dalam hidupmu kalau ditegur melalui firman Tuhan. Daripada Tuhan menegur dengan sakit penyakit. Kalau Tuhan sudah menegur dengan sakit penyakit, itu berarti sudah terlalu tinggi kesalahan kita. Ya kan? Lebih baik khotbah itu kita ditegur, kita berbalik. Menyadari, mengintrospeksi diri. Itu lebih enak. Daripada kita menentang apa yang Tuhan sudah tetapkan. Roh manusia merupakan kekuatan yang menggerakkan manusia melaksanakan tanda-tanda kehidupan. Ya kan? Roh memastikan seseorang untuk melakukan jenis perbuatan yang khusus. Roh manusia terbuka terhadap pengaruh Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Allah itu senang dengan hati? Kita lihat, next. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan gini. Sebab firman Tuhan, firman Allah hidup dalam dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika hati dibongkar, tidak ada satupun manusia bisa menipu. Karena hati itu sebenarnya brankas kehidupan setiap manusia. Di mana manusia di sana itu bergumul, di mana manusia di sana menyimpan segala macam dengan rapinya. Tapi ingat, Tuhan sangat tahu di sana. Dan Tuhan sangat sanggup mengetahui hati manusia. Makanya ketika Tuhan memilih Daud, bukan parasnya yang kupilih, tapi hatinya yang kupilih. Tuhan tahu di mana hatimu, seperti apa hatimu, Tuhan tahu. Makanya Bapak Ibu, kenapa hari ini saya berbicara tentang hati yang baru. Kalau masalah berkat Tuhan itu terlalu mudah Tuhan memberkati. Tapi kalau masalah hati, tidak semua orang bisa mengendalikan. Oleh sebab itu hati itu perlu keterlibatan Allah supaya kita mengalami perubahan. Hati itu perlu peran Allah. Saya berbicara Bapak Ibu, tidak ada manusia pun satu di muka bumi ini sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau bukan Tuhan yang menuntun. Kalau bukan Roh Kudus yang melembutkan hati kita. Itu penting Bapak Ibu. Yeremia 23 ayat
29. Bukankah firman-Mu seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Tuhan, manusia boleh berbagai macam cara, beralasan. Tapi kalau Tuhan sudah melepaskan perintahnya, sudah melepaskan apa yang dia kehendaki, manusia nggak bisa mengelak. Ya kan? Kalau sudah Tuhan punya mau, tidak ada orang bisa mengelak. Next. Kita lihat pasangan ini saling senyum, saling tawa. Makanya Bapak Ibu, salah satu hal yang menjadi pergumulan bagi orang Kristen, gak gampang pernikahan dalam orang Kristen. Sekali mengambil keputusan, itu harus diakhiri sampai mati. Itu gak gampang. Makanya kalau di kekristenan ini gak boleh main-main tentang hubungan hidup atau pernikahan. Sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi kalau manusia mengambil keputusan sendiri, itu hak manusia. Tapi Tuhan tetap dengan hukumnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat orang tersenyum, saling tertawa, kita lihat sukacita itu ada. Ya kan? Mengapa Allah menciptakan kita? Yang pertama dikatakan dia memuliakan bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia berharap manusia menjadi partnernya, manusia menjadi rekan sekerjanya. Manusia bisa bersama-sama dengan Allah, menjalani segala sesuatu. Apakah Allah nggak bisa? Bisa. Tapi Allah menciptakan manusia lebih spesial dari yang lain. Menguasai bumi, beranak cucu, itu yang Tuhan kehendaki. Kelolalah bumi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengalami problem hidup, yang kita harus lakukan, duduk diam, datang kepada Tuhan. Udah gak usah tengok kanan kiri, minta bantuan kanan kiri, duduk aja sama Tuhan. Tuhan bisa kirim kok. Bahkan yang di luar pikiran manusia aja Tuhan bisa lakukan. Ya kan? Buktinya Elia lapar, yang dikirim burung gagak. Banyak di Alkitab ini ditulis. Duduk diam aja Bapak Ibu. Duduk diam, kerjakan bagian kita, lakukan bagian kita. Hanya untuk Tuhan. Next. Yang ketiga. Ini yang paling terpenting, yang ketiga. Mengikuti rencananya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yesus datang ke dunia ini mempunyai rencana bagi Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita hidup. Nanti sedikit kita lihat Bapak Ibu. Apa penghalang kita dengan Tuhan? Mengapa hidup kita kok terhambat dengan berkat-berkat Tuhan? Nanti kita lihat. Next. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat gambar Yesus dengan anak ini kan serasa sejuk hati kita ya. Sehebatnya masalah kita, kalau Tuhan udah peluk, jadi enak hidup kita. Makanya Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita pasti binasa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita nggak binasa. Ada satu gambaran Bapak Ibu. Ada di slide ini, cuma lagi diproses ya. Kenapa orang itu mengalami keterputusan? Kenapa orang itu mengalami keterhambatan tentang berkat-berkat Tuhan? Ternyata diselidiki Bapak Ibu, ada sebuah problem yang dihadapi oleh manusia. Dari turun-temurun, keturunan, itu muncul. Orang tuanya suka main dukun. Ya. Oke, puji Tuhan bisa. Nah, kita sadar bahwa hidup sehari-hari kita sangat tidak aman, penyakit bisa menyerang, kecelakaan bisa terjadi, dipecat dan dipekerjakan. Daftarnya bisa diperpanjang lagi. Next. Mengapa ada masalah? Mengapa itu menimpa? Mengapa menimpa keluargaku? Mengapa Allah tidak segera datang dan melindungi? Mengapa? Next.
Ada dosa, nafsu, jalan dunia, kuasa gelap. Next. Nah, ini kasus Sadrak Mesak Abednego. Kita harus punya iman seperti ini Bapak Ibu. Sadrak Mesak Abednego itu, dia percaya Tuhan itu ada. Tapi andai kata dia mati, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan salah satu penghambatnya adalah dosa. Ketika dosa itu belum beres dengan Tuhan, yang terjadi hambatan itu kuat. Mau masuk susah. Next, lanjut. Dunia tetap berjalan dalam kemenangan di dalam Kristus. Kita melepaskan diri dari pengaruh dunia dan tunduk pada pelayanan saudara seiman. Yang kedua, keinginan daging, kita menghancurkan pola pikir yang lama dan menetapkan pola pikir yang baru. Ya kan? Kita memutuskan ikatan-ikatan yang ditetapkan oleh roh jahat. Ada sebuah dorongan Bapak Ibu, ketika orang itu hidup di dalam Tuhan. Dia ketemu orang, itu dia tidak akan berhenti bercerita tentang Tuhan. Dan dia berharap satu jiwa itu sangat berharga bagi orang percaya. Tadi malam itu saya pergi ke satu tempat, saya makan. Pas saya makan saya bilang sama ada mahasiswa saya cerita. Ini nanti kalau kita duduk berdoa mati nih tempat ini. Loh, kok bisa? Udah percayalah. Duduk aja kamu dia. Betul. Saya duduk, saya berdoa, mati langsung lampunya. Habis itu ayo kita pindah. Kenapa pindah? Pindah aja sebentar. Setelah saya pindah, saya tanya yang punya kedai. Saya bilang, Bapak kasih penjaga ya kedai ini? Dia terkejut. Loh, kok bisa tahu Bapak? Bilang gitu. Enggak apa-apa Pak. Cuma saya bilang, jangan main gini-gini Pak. Kalau main gini-gini ini resikonya itu bukan ke Bapak, ke anak cucu Bapak. Dia bukan orang Kristen. Tapi saya bilang, saya nggak tahu Bapak Ibu, akhir-akhir ini Tuhan arahkan ke sana. Ya kan? Tapi saya bersyukur aja. Terus akhirnya saya bilang, berani nggak Bapak melepaskan itu? Nah, kalau Bapak berani melepaskan, keluarkan apa yang Bapak dapat warisan dari kakek nenek, dari opung atau bolang. Bakar sendiri Pak ya. Saya bilang gitu. Dia ketakutan, tidak berani saya Pak. Kalau sempat saya bakar nanti kena ke anak. Percayalah, gak akan kena. Kalau Bapak mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan. Akhirnya saya layani. Tujuannya di situ cuma makan mie. Cuma makan karena saya lapar. Jadi akhirnya melayani. Saya berharap Bapak Ibu, kita nggak tahu. Tuhan kirim ke tempat, tujuannya kita makan. Tapi ujung-ujungnya melayani. Kita nggak tahu Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana. Tuhan bisa kasih loh. Sama, kita ketemu orang nggak kenal kita, tapi tiba-tiba kita ngomong, Tuhan mengasihimu. Ada yang bisa kudoakan untukmu. Nangis itu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu menceritakan Yesus itu semakin kuat karena apa? Teringat Lazarus. Teringat orang-orang yang masuk neraka yang haus hanya untuk setetes air. Kasihan sekali. Nah, itulah tugas tanggung jawab kita. Ya kan? Kalau kita baca ini Bapak Ibu, iblis, kita memutuskan ikat-ikatan yang ditetapkan oleh roh jahat. Ini penting juga buat kita. Kadang-kadang Bapak Ibu percayalah, orang yang mengikut Kristus perlahan dengan pasti kalau hatinya sudah dirubah, itu berkat itu ngikuti. Di sana ditutup orang, dibuka sama Tuhan sebelah sana. Ditutup orang di depan, dibuka. Saya teringat ada orang Madura. Itu jualan bensin di depan galon bensin. Pertanyaannya, kenapa kamu semut kok jualan di depan gajah? Terus dia bilang, nggak apa-apa. Tuhan itu tahu rezeki itu akan lari kemana. Tuhan tahu bagaimana membagi rezeki.
Yang terjadi Bapak Ibu, banyak orang nggak pergi ke galon itu, tapi pergi ke orang Madura ini. Kenapa? Karena merasa hibah dia, kasihan. Tapi dia nggak tahu, dari galon kecil itu, dia sudah menyekolahkan anaknya luar biasa. Bapak Ibu, kadang dalam hidup kita itu takut. Sama, kalau Bapak Ibu dan saya, kalau ada orang diberkati, bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dia diberkati, puji Tuhan. Kalau Tuhan berkati mereka, berkati saya juga. Itu lebih enak. Tapi kalau kita ada orang diberkati, kita sakit hati, wah, jadi masalah Bapak Ibu. Ini penting. Next. Nah ini perputarannya. Keinginan mengalami pengaruh dari lingkungan kita, godaan dari si jahat. Memakai kuasa gaib. Dalam kasus-kasus tertentu ada hasil yang memusatkan untuk sementara. Dapat keuntungan jasmani karena mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketertarikan mereka akan kuasa gaib. Kenapa orang tertarik dengan kuasa gaib? Karena orang merasa aman. Seakan-akan pakai ilmu kebal. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu, pakai ilmu kebal pun nanti mati juga. Benar gak? Berangkat untuk menjadi kaya, mati juga. Minta pelaris, mati juga. Kalau dia punya ilmu kebal, punya ilmu apapun, gak mati-mati. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, beda cerita itu. Tapi mati juga. Padahal kalau hidup lama-lama dosa semakin banyak. Kalau dosa semakin banyak harusnya dihentikan. Gak perlu lagi. Nah ini proses menuju keterikatan. Manusia banyak terikat Bapak Ibu. Saya sangat aktif dengan media sosial. Ya. Tapi saya bagikan. Bapak Ibu bisa khotbah kok melalui media sosial. Bisa sampaikan inspirasi melalui media sosial. Media sosial itu bangun. Saya juga di media sosial tidak hanya menyampaikan tentang kekristenan. Saya juga menyampaikan dari saudara kita seberang. Ada seorang kiai hebat berkata gini, kalau agama lain diizinkan Tuhan masuk, itu pun karena Tuhan. Sebenarnya bahasa ini meneguhkan bahwa orang terima Yesus itu kasih karunia. Itu anugerah, tidak boleh orang memaksa. Dan banyak orang kita ceritai Yesus, banyak juga yang nggak ikut, tapi banyak juga yang ikut. Tapi penting bagi kita untuk berbicara Yesus. Yang saya sedih, orang Kristen ditanyain Yesus nggak tahu. Pernah saya menanyakan satu hal, kenapa percaya Yesus? Jawabannya sederhana. Karena dari kakek nenekku, orang Kristen. Jadi kekristenannya karena keturunan. Kekristenannya bukan perjumpaan seperti yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Harusnya kekristenannya sesungguhnya dari Saulus menjadi Paulus. Perjumpaan yang membuat tolak ukur berubah. Tengok Bapak Ibu, kalau kita lihat seram sekali kehidupan ini. Ambisi orang, dagingan orang naik semua. Ya kan? Segala macam cara dilakukan hanya untuk tujuan yang tidak kekal. Kenapa tujuan yang tidak kekal kita kejar? Harusnya kita ada tujuan yang lebih kekal. Next, lanjut. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kita punya leluhur. Leluhur kita sama-sama. Ini berbeda antara suami istri. Ya kan? Makanya kalau dalam pernikahan itu ada namanya pranika. Ada hamba-hamba Tuhan yang meneguhkan ya, memastikan, mengingatkan. Leluhurnya yang satu orang pintar, punya agama kepercayaan dan suka kawin cerai. Kakek neneknya seperti itu juga. Menyimpan jimat, mengunjungi makam, ritual agama. Ini menjadi polemik juga. Pernah saya ditanya sama mertua saya, apa benar orang Kristen tidak boleh datang ke makam? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Ya kan? Cuma kalau ke makam minta berkat sama yang mati itu yang nggak boleh. Ya kan? Apalagi kalau pergi ke makam hanya gara-gara dikasih mimpi oleh opung.
disuruh pergi kok ke kuburan, itu tak perlu. Ya kan? Saya bilang ke kuburan itu penting karena apa? Karena kita mau memperkenalkan keturunan kita bahwa ada silsilah kita. Ada orang-orang yang pernah kita kasih, yang pernah hadir di dunia. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau hati belum beres, yang terjadi Bapak Ibu, ketika pernikahan itu dijadikan, ketika hubungan itu dijadikan, dari kapal yang rusak, yang satu juga kapal yang rusak, dibenturkan, akhirnya tinggal nunggu waktu. Makanya perlu pemberesan. Hati ini penting loh. Banyak orang kenapa rumah tangganya cekcok. Ya. Saya bersyukur boleh berkenalan dengan Pak Gembala, ya, Pak Polta ini. Sering saya lihat sama ibu itu nyanyi. Ya, sayang saya punya istri orang Batak tapi nggak jago nyanyi. Ya kan? Saya kagum orang Batak ini apa Bapak Ibu? Orang Batak ini punya karunia suara dari Tuhan, ya kan? Kalau udah nyanyi Bapak Ibu, waduh, udah luar biasa itu. Makanya kalau Indonesia Idol, semua musik itu dikuasai orang Batak, ya kan? Nggak ada yang menang, ya kan? Nggak ada yang menang, ya kan? Kalau orang Batak sudah bernyanyi, makanya orang Batak ini kalau belum lahir aja udah nyanyi di perut kan? Kenapa udah nyanyi di perut? Karena mamaknya pun udah menyanyikan, gitu kan? Ya kan? Makanya kalau dibilang muncullah di Indonesia satu orang Batak suaranya hebat. Padahal banyak orang Batak yang suaranya hebat yang belum munculan kan. Nah, tapi begitu dia buat YouTube, oh ternyata ada yang lebih hebat. Suaranya ada yang tinggi. Nggak tahu ya, itu mungkin efek Danau Toba ya. Karena jarak yang jauh-jauh akhirnya vokalnya diolah di situ. Ya kan? Vokalnya diolah jadi suaranya luar biasa. Saya dulu itu mau menikah sama orang Batak itu memperbaiki keturunan untuk suara. Tapi ternyata istri saya nggak pandai nyanyi. Tapi bukan berarti saya nyesel ya. Nanti denger istri saya nyesel bahaya. Ya apapun cerita dia tetap saya hormati sebagai istri saya. Ya kan? Saya kagum orang Batak itu, makanya pernah Judika itu kesaksian ya bahwa untuk cari uang paling mudah itu dari suara. Ya kan, hanya modal suara merdu udah laku keras kan. Makanya memang luar biasa, dia sekali kontrak aja udah berapa. Ya, memang itu karunia-nya orang Batak. Ya, sampai lagu-lagu anak-anak pun sekarang dibikin versi Batak itu enak juga ya, karena suaranya memang bagus-bagus. Ya kan? Gimana nggak bagus-bagus? Ya kan? Menikah nyanyi, mati pun nyanyi. Ya kan? Apa yang nggak nyanyi di orang Batak ini? Semua nyanyi. Ya kan? Lagi bersedih pun nyanyi. Ya kan? Tapi itulah hebatnya. Ya kan? Tapi saya salut ya kan? Dan rata-rata lagu-lagunya itu lagu-lagu yang mengena semua. Terus isinya di dalamnya itu sangat menyentuh ya, karena kehidupan ya, berbicara kehidupan. Kita lihat Bapak Ibu, mari kita cek. Makanya perlu juga ada rekonsiliasi antara suami istri, saling berdoa, saling menguatkan. Ya, saya pernah menyampaikan khotbah itu, saya tanya jemaat, coba renungkan baik-baik. Kalau Tuhan izinkan, ya kan? Kira-kira Bapak Ibu yang membawa pasangannya mau tetap gak bertahan dengan istrinya atau cari yang lain? Kalau Tuhan boleh review balik lagi. Gimana Bapak Ibu? Jangan tengok-tengok istrinya nanti. Kadang-kadang suami istri pun kalau sudah tahu aslinya kan dia bilang gini, Tuhan kalau bisa kutukar jadi Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya di sini tak ada. Bukan nggak ada yang ngaku gitu. Ya kan? Tapi saya berharap Bapak Ibu, ayo hati kita ini mulai ini kan diperbaiki pelan-pelan, ya kan? Supaya gini loh Bapak Ibu. Covid gini ini buat sukacita aja sekarang, ya kan? Hati yang gembira adalah obat, itu yang paling mutlak, ya kan? Next. Nah ini buah-buah dari kepahitan hati. Itu kalau orang sudah pahit Bapak Ibu hatinya, itu ngeri.
ngeri. Orang yang hatinya sudah pahit, ya kan, luka, apalagi kepahitannya sudah mengakar sampai ke bawah. Itu luar biasa. Ya. Itu kalau obat apapun secara psikologi gak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Yang bisa memulihkan. Ya. Saya melayani anak-anak yang orang tuanya gak ada, salah satu. Terkadang saya juga sedih, beberapa panti asuhan itu tidak mendidik anak-anak tapi memanfaatkan anak-anak untuk mencari keuntungan pribadi. Saya sedih sekali. Harusnya kalau dia orang yang hebat, dia didik anak-anak itu untuk dipersiapkan. Ya kan? Membantu adik-adiknya. Ya. Bayangkan usia 11 tahun gak bisa baca, gak bisa tulis. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Lukanya dalam karena bapak mamanya meninggal ketika dia masih anak-anak. Jadi dia nggak punya kasih sayang. Ini yang penting Bapak Ibu. Next. Gejala-gejala luka batin. Ini gejala-gejalanya Bapak Ibu. Fisik sakit kepala, perut sakit, pinggang, gampang ini. Emosional, stres, bingung, kena masalah sedikit langsung meletup. Diajak ngomong sedikit, marah. Ingat masa lalu, marah. Jadi pengaruh luka yang dalam. Makanya kenapa perlu hati yang baru, Bapak. Karena selama manusia hatinya nggak baru, mau melayani pun tetap loh. Melayani Tuhan pun seakan-akan kepenuhan roh. Tapi terdeteksi Bapak Ibu. Kalau sudah penyakit kayak gini. Terdeteksi. Ya. Terdeteksi. Kenapa? Karena belum selesai. Harus selesai. Kalau nggak selesai bahaya Bapak Ibu. Ya. Next. Next. Lanjut aja. Ini kasus penolakan Bapak Ibu. Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu ada yang ngalami seperti ini nggak? Ya? Saya nggak tahu. Hubungan dengan orang tua seperti apa? Kalau saya punya mama saya itu meninggal bapaknya cerai, menikah, terus mama saya itu dapat perlakuan yang nggak baik dari bapak tirinya. Usia 10 tahun sempat mau diperkosa. Pada waktu mama saya cerita dengan saya, itu saya langsung naik kepala saya itu. Sempat mau saya jumpai bapak tiri, opung tiri saya. Itu tertolakan itu ngeri Bapak Ibu. Makanya cerita-cerita kayak hal-hal yang seperti ini sebenarnya nggak usah diwariskan ke anak-anaknya. Bahasanya cukup kita aja. Tanggung jawab cukup berhenti di saya. Biarkan saya luka, tapi anak-anak saya nggak boleh luka. Saya bersyukur. Makanya tiap hari anak-anak saya ceritain, saya doain, saya lepaskan berkat. Supaya dia nggak terkontaminasi. Itu penting. Next. Nah, keyakinan dalam keselamatan, keputusan. Ini menuduh tindakan memberi harapan. Iblis itu kerjaannya cuma gitu-gitu aja. Iblis itu gak pernah untuk membangun. Dan iblis itu paling senang manusia itu berhutang. Kalau Tuhan gak pernah berhutang. Saya terheran ada orang didoakan, tapi ada jadwalnya Bapak Ibu. Itu jadi masalah juga buat saya. Harusnya kalau sudah mengalami kesembuhan, akan total itu sembuh. Karena saya teringat nenek saya, kenapa orang itu gampang sakit. Nanti didoakan sakit lagi, didoakan sakit lagi. Saya tanya nenek saya, kenapa nek seperti itu? Iyalah, kalau sembuh total nanti dia gak balik lagi, aku gak dapat duit. Kerjaannya dukun gitu. Dia dibikin sakit, nanti 3 bulan balik lagi dia. Cari lagi. Ya kan? Nah, kalau disembuhkan total, gak balik-balik dia. Makanya Bapak Ibu, jangan datang-datang lagi ke situ. Datang sama Yesus saja.
Bilang sama Yesus, Tuhan kalau memang Tuhan mau aku pulang, hantar aku dengan baik Tuhan. Tapi kalau Tuhan memang mau aku bertahan di dunia ini, sembuhkan aku Tuhan. Aku yakin Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku berarti ada rencanamu yang Kau mau berikan dalam hidup saya. Itu aja. Next. Ambil keputusan Bapak Ibu. Next. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Inilah yang Bapak Ibu saya harapkan. Akhirilah pertandingan dengan baik. Selesaikan hidupmu dengan baik dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hubunganmu dengan Tuhan. Saya sudah melihat banyak Bapak Ibu. Terus satu hal saya pesan, kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang kerjaannya memanfaatkan kita, yang hanya ada maunya saja dengan kita, atau kawan yang menikam kita dari belakang, saya beritahu Bapak Ibu, itulah PR yang Tuhan kasih supaya Tuhan melatih kesabaran kita. Sebenarnya Bapak Ibu, gak ada di dunia ini orang yang bisa nyaman hidupnya yang berlaku seperti itu. Itu tinggal nunggu waktu aja. Nah, tugas tanggung jawab kita apa? Mendoakan dia. Makanya kalau hati kita udah pulih tuh, luar biasa. Saya kemarin Bapak Ibu, mobil saya ditipu orang. Akhirnya saya naik sepeda motor. Ya, ditipu orang, saya jual, maksudnya uangnya itu ditipu orang, mobilnya saya jual. Bukan mobilnya ditipu orang, saya jual karena ditipu orang. Ya kan? Akhirnya naik sepeda motor saya, boncengan sama anak saya. Jadi nangis Bapak Ibu. Anak saya kecil di depan, anak saya yang besar itu di belakang. Karena anak perempuan saya pakai selendang Bapak Ibu. Jadi saya ikat kayak sabuk gitu. Saya antar sekolah, hujan-hujan. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau ini dosa karena saya, jangan Kau limpahkan ke anakku dan istriku. Biar aku aja Tuhan. Aku yang pembuat dosa, aku yang pembuat onar di sini. Hukum aku, tapi jangan Kau hukum istri dan anak. Aku mau tunduk sama Tuhan. 1 tahun ini saya berdoa sama Tuhan, 1 tahun sama Tuhan. Akhirnya puji Tuhan. Sekarang saya dikasih mobil baru sama Tuhan. Beri kemuliaan bagi itu. Saya bilang Bapak Ibu, Tuhan bisa kok lakukan. Saya kemarin sama perusahaan saya bilang, kasih aja saya mobil yang second. Saya nggak perlu mobil yang baru. Yang penting buat saya mau menikmati hidup dengan anak dan istri saya. Saya mau menikmati dengan Tuhan. Tapi kata pemimpin, ambil yang baru. Supaya kau tahu. Padahal pemimpin saya ini bukan orang Kristen. Tapi dia memberikan. Ambil aja yang baru. Akhirnya saya ambil. Sekarang anak saya bisa menikmati. Saya bawa. Baru saya pakai, baru 1 minggu keluar dari showroom, tiba-tiba diajak anak-anak mahasiswa untuk pergi ke gunung untuk penginjilan. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya, Mah, ini mahasiswa butuh bantuan. Pak, kita kan itu mobil baru, pasti dipakai. Kita keluarga belum pakai, belum ron. Kok dipakai untuk melayani? Saya bilang sama istri saya, kita berdoa minta mobil supaya Tuhan kasih kesempatan untuk melayani. Tuhan sudah kasih. Jangan sampai nanti Tuhan ambil. Akhirnya istri mengerti. Akhirnya istri pakai aja Pak. Bapak Ibu ada nggak yang di sini kalau mobil baru 1 minggu langsung dipakai pelayanan, istri anak belum menikmati jalan-jalan, pasti nggak boleh dipakai. Salam. Halo. Baru 1 minggu keluar terus langsung dipakai ron. Ke Parlilitan. Tahu Parlilitan? Jalannya gimana? Ya kan? Dipakai ke Parlilitan, pulang dari Parlilitan ditabrak orang dari belakang. Ya kan? Gimana Bapak Ibu? Siapa yang mobil baru mau dipakai seperti itu? Halo? Gini Bapak Ibu, saya kasih resep. Dari Tuhan kita terima, Tuhan ambil silakan. Sama seperti hidup kita. Tuhan mau panggil kita kapanpun, gak ada hak untuk kita. Kita ini kadang-kadang terlalu tinggi ngomong Bapak Ibu. Bilang gini, ini semua titipan Tuhan. Sedikit aja digores sudah marah-marah. Halo. Benar gak Bapak Ibu?
Kadang-kadang kita ngomong ini titipan Tuhan semua. Hilang sedikit aja, udah luar biasa. Saya percaya tuh, Tuhan tidak pernah salah menitipkan berkatnya kepada orang-orang hebat. Ya kan? Bapak Ibu kalau punya kendaraan, kalau punya apapun untuk melayani Tuhan, berikan. Karena Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Bilang, Tuhan kalau ini milikmu, kuserahkan. Ya. Sekarang saya bisa menikmati. Orang enak ngomongnya, enak Bapak dapat ya gitu. Tapi nggak tahu prosesnya kan? Nggak mau tahu prosesnya. Naik sepeda motor, gonceng anak depan sama belakang, pakai selendang berdoa. Tuhan, jangan kau bikin aku malu Tuhan, kasihan anak istriku ini. Ya kan? Aku yang berdosa, bukan mereka, aku bilang gitu. Itu proses. Dan saya yakin dan percaya proses itu tidak akan berhenti sampai Tuhan panggil kedua kali. Rubah hati kita, rubah mindset kita, perbarui hati kita. Masalah Tuhan izinkan supaya kita dewasa. Jangan segala masalah ditangkis dengan hal yang negatif. Lemparkan berkat aja, lemparkan kasih aja. Kalau nggak kuat, duduk diam sama Tuhan. Tuhan bantu aku, kuatkan aku Tuhan. Nggak mampu aku Tuhan. Sederhana aja Pak Ibu hidup ini. Sederhana aja. Apa yang dari Tuhan, balikkan sama Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk melayani, layani Tuhan. Apa yang untuk kita untuk pengembangan rumah Tuhan, lakukan. Jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Nanti ada tiba waktunya Tuhan berbicara apa? Mari kita berperkara, kita hitung-hitungnya. Tentang berkat yang sudah kukasih dan berkat yang kukasih kepadaku. Selesai kita. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Semakin hari, semakin mencintai Tuhan. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bagi berdiri. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati yang baru ini berbicara tentang penyerahan total kepada Tuhan. Hati yang baru berbicara pemulihan bersama Tuhan. Hati yang baru berbicara kesiapan kita untuk bersama-sama melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sejenak merenungkan dalam hati kita masing-masing Bapak. Sejauh mana Bapak Ibu mengenal dan memahami kasih Tuhan. Sejauh mana hati Bapak Ibu dengan Tuhan melekat. Ini penting Bapak Ibu. Orang yang memahami Tuhan, hidupnya akan penuh kasih. Orang yang memahami Tuhan, dia tidak pernah khawatir terlalu lama.
Orang yang memahami Tuhan, dia memberikan hidup sepenuhnya bersama Tuhan. Berkat itu terlalu mudah buat Tuhan. Tapi siapkah kita menjadi orang untuk diberkati dan menjadi berkat? Itu yang gak mudah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergereja di tempat ini, berdoalah untuk gembala, untuk ibu gembala, untuk pengerja, untuk semuanya, supaya Tuhan berkati pergumulan untuk mempunyai gereja yang permanen. Biarlah Tuhan bukakan jalan. Percayalah Bapak Ibu, di mana ada hati orang-orang yang diberkati Tuhan, di situ akan tumbuh gereja Tuhan, di situ akan tumbuh rumah Tuhan, rumah yang berdasarkan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Tapi apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat, perbuatlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya akan diberkati Tuhan, dan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan kepada orang percaya. Haleluya. Bapak, hamba-Mu sudah menyampaikan bagian hamba. Kalau di antara umat-Mu, jemaat-Mu ini masih mengeraskan hati untuk memegang teguh tentang hal-hal yang berkaitan mistik, hal-hal yang berkaitan jimat, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Itu tidak berkuasa lagi Tuhan. Hamba-Mu percaya itu Tuhan. Oh haleluya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap hati yang terluka, setiap hati yang tersakiti, yang membuat menghambat berkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jamah hati ini Tuhan, untuk mengalami pemulihan Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan. Biarlah hatinya Engkau lembutkan Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu boleh turun atas dirinya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk sakit penyakit Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi sakit penyakit bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Sekira Bapa ya Rapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja hari ini, dan di ibadah pertama ini Engkau bekerja luar biasa Tuhan. Engkau mengingatkan, menyadarkan setiap umat-Mu untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga anak-anak Tuhan yang lainnya. Biarlah Roh-Mu penyala-nyala Tuhan bekerja, membuat mereka berani untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada sedikit pun hamba untuk mencuri kemuliaan-Mu, tapi nyatakan apa yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sangat baik bagi kita dan teramat baik. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB. Kami mengajak Bapak Ibu agar hadir di ibadah raya ini. Menara Doa GBI Alam Hotel setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan pukul 19 WIB. Juga Alam Berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Mari bersama kita menyembah Tuhan dalam ibadah Night Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB secara online melalui Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Untuk kegiatan FAGBI Alam Hotel setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menjumpai Diakones setelah selesai ibadah.
Kami mengajak anak-anak muda agar ikut dalam ibadah GCN Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di Jalan Menteng 3, nomor 42A, Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti baptis selam, penyerahan anak, formulir jemaat, juga layanan doa, Bapak Ibu dapat menjumpai diaken setelah selesai ibadah, juga dapat menghubungi nomor yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sekian Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita tutup doa kita pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Dan pagi ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkat-Mu atas setiap kami yang beribadah pada sesi yang pertama ini. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Samuel Abdihu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan, aktivitas, keluarga, bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-Mu. Engkau memberikan keberhasilan ya Tuhan. Berkat atas persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan lagi dan lebih lagi. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi, berkati lipat kali ganda Tuhan. Dan jikalau Tuhan sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan